Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, kita akan memasuki untuk syarah daripada kitab Thayyibatun Nasyr. Adapun materi pertama, materi kedua itu kita masih pengenalan ya, daripada Syatibiyah. Tetapi memang untuk kitab Syatibiyah sendiri itu sudah kita bahas sebelumnya di angkatan sebelumnya ya. Itu bisa untuk lihat rekaman-rekaman dari sebelumnya. Nah, ini kita memasuki kitab Thayyibah. Kenapa demikian? Karena pembahasannya yang cukup banyak begitu, sehingga mudah-mudahan lebih difokuskan sehingga lebih menyeluruh begitu pemahaman kita daripada kitab Thayyibatun Nasyr, sehingga nanti ketika kitab Thayyibatun Nasyr ini kita pahami, kita memasuki daripada kitab An-Nasyr ya, dan beberapa tahrirat. Yang penting adalah tahrir ya, tahrirat An-Nasyr itu, sehingga sampai kita ke taujih al-qiraat, sehingga tidak terlalu membuang-buang waktu untuk pembahasan ilmu ini ya, karena memang di angkatan ini saja kita bahas secara syumul ya untuk majelis qiraat, karena sebelumnya itu hanya pembahasan tajwid biasa gitu. Nah, ini kita memakai sebenarnya yang bagus kita pakai kemarin itu takrib An-Nasyr ya, takrib Thayyibah ya, karya Syekh Ihab Fikri ya. Tapi ini ada kitab yang bagus ya daripada Syekhuna wa Mujizuna ya. Siham As-Sayyibah ya. Siham As-Sayyibah ini karya daripada Syekh Ali Abdul Mun'im Saleh Faraj. Nah, beliau adalah murid daripada Syekh Taufiq An-Nahas ya, Muhammad Taufiq An-Nahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita membaca daripada muqaddimahnya dulu ya. Jadi kita pelan-pelan ya, pembahasannya pelan-pelan, meskipun sedikit, rekamannya sedikit, tapi semoga menyeluruh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina sami'ul qur'ana wa talaqqahu min fihi al-karim waddan wa naquluhu kama sami'uhu wa 'amilu bima fihi fanalu bidzalika al-ajra al-'azim wan na'im al-muqim wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. فعلم القراءات من أجل العلوم القرآنية قدرا وأرفعها منزلة لتعلقه بكلام رب العالمين. Kemudian musannif menerangkan tentang makna Quran. Quran adalah al-wahyul munazzal bil i'jaz wal bayan. Jadi Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi, di mana wahyu itu menunjukkan kepada i'jaz, ya, menunjukkan kepada ketidakmampuan kita manusia biasa begitu. Di wahyu yang di luar nalar begitu ya bahasa. Wal bayan, dan di mana wahyu itu mengandung banyak sekali ma'ani, makna-makna yang tersembunyi ya, segala macam pengetahuan gitu. Itu makna daripada Al-Quran. Kemudian qiraat. Qiraat adalah ikhtilafatul wahyi al-madhkurah fil huruf wa kayfiyatuha atau kayfiyatiha ketika fil huruf itu min takhfif wa tasydid wa fathin wa imala wa tafkhim wa tartib wa ghairi dzalik. Nah, adapun qiraat itu adalah perbedaan bacaan ya. Jadi perbedaan wahyu itu maksudnya bacaan ya, perbedaan bacaan dalam di mana? Di dalam huruf-huruf.
Huruf-huruf itu maksudnya mufradat gitu ya. Mufradat jamak bisa dibaca jamak, bisa dibaca ifrad, bisa dibaca takhfif, bisa dibaca tasydid, gitu. Itu disebutnya huruf ya. Mufradatul Quran itu disebutnya huruf ya, atau khilaf gitu. Jadi qiraat itu adalah berbagai macam perbedaan bacaan ya, wagir dalik. Di sini yang terpenting adalah bisanad ya, dengan jalur-jalurnya. فإن الله سبحانه وتعالى اصطفى من عباده رجالا مخلصين اهتموا بحفظ القرآن الكريم ومعرفة أوجهه وقراءاته. Karena Allah telah menjaga, telah memilih hamba-hambanya beberapa orang-orang tertentu yang mukhlis, yang ikhlas, di mana mereka memiliki ihtimam, memiliki pedulian di dalam menghafal Al-Quran. Hifz itu menghafal, jadi menjaga gitu ya. Jadi orang-orang yang belajar kepada makhlukat itu pun sebetulnya hifdzil Quran. Ya, bukan hanya di luar menghafal, dihafal begitu ya, dihafal secara literally. Tapi menghafal itu juga melestarikan Al-Quran, menjaganya, mengajarnya ya, dan meneliti, itu disebutnya hifdzul Quran. Sama istilah hifdzul itu. Jadi maknanya makna umum, bukan hanya menghafal Al-Quran dihafal seperti makna yang maklum ya. Tapi makna hifdzu itu adalah makna yang sangat luas. Seperti kita ini belajar qiraat itu sebenarnya hifdzul Quran ya, sama. Waqad qayyadallahu subhanahu wa ta'ala ulama al-ummah li ta'lif al-qiraat ala murri sinin. Mana Allah telah memberikan ya ulama-ulama Islam di dalam mengarang kitab qiraat. Wa kana awwalu man jama'a al-qiraat fi kitab fi kitab Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Yang pertama kali mengarang kitab qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. ثم توالى العلماء في الجمع والتأليف ثم جاء الإمام الداني. Kemudian setelah Imam Abu Qasim ya, Abu Ubaid ya, datanglah Imam Ad-Dani ya, kira-kira ya satu abad ya setelahnya. Nah, Imam Abu Ubaid Al-Qasim wafat tahun 224, di mana Imam Ad-Dani ya itu Imam Ad-Dani wafat di tahun 400 ya. 400, jadi setahunan ya, satu abad lebih ya, baru Imam Ad-Dani lahir insyaallah. Fa'allaf kitab at-Taysir wa ghairah min al-kutub. Thumma ja'a al-Imam Asy-Syatibi. Setelah Imam Ad-Dani datanglah Imam Asy-Syatibi ya. Kalau kitab-kitab Imam Ad-Dani itu memang ya selain daripada nazam ya, ada nazamnya itu masih bercampur baur ya, antara akidah dari situ ya, kemudian silsilah rawi ada di situ, kemudian usul qiraat ada di situ ya. Kemudian kitab-kitab Imam Ad-Dani itu masih dengan metodologi lama, artinya kitab-kitabnya itu masih memakai bersambung dengan sanad ya. Jadi tidak murni daripada pembahasan qiraat, sehingga terlalu panjang begitu ya. Kalau di masa Imam Syatibi ya, tidak dibuang itu sanad-sanadnya, dikhususkan saja ya. Nah, tapi lebih langsung kepada usul ya, langsung kepada farash huruf. Di masa Imam Syatibi. Dalam kitab apa? Ya, di mana Imam Syatibi itu fahafidha rahimahullah kitab at-Taysir. Imam Syatibi itu menghafal kitab at-Taysir dari Imam Ad-Dani, Abu Amr Ad-Dani. من نظمه بعد ذلك بقصيدة هرز الأمام وجه التهاني المعروفة بالشاطبية. Kemudian Imam Syatibi membuat nazam daripada kitab At-Taysir yang sudah hafal, artinya mutola'ah ya, ngederes itu Imam Syatibi kan kitab Imam Ad-Dani yang di kitab At-Taysir, sehingga karena saking pahamnya kemudian beliau membuat nazam. Dalam baitnya beliau mengatakan wa fi yusriha taysir rum tukhtisarahu fa ajnat bi amrillahi minhu muammala wa alfafuha zadat bi nashri fawaidin fallafat hayaan wajha an tufaddala.
فلاقت الشاطبية قبولا كبيرا فأصبح كل من يريد القراءات لابد أن يقرأ ويحفظ ويفهم الشاطبية قبل أن يقرأ القرآن على شيوخ القراءات. Jadi sehingga kitab Asy-Syatibiyah itu diterima sehingga hari ini ya. Wastamarra dzalik ila an ja'a Ibnul Jazari. Terus ya itu masih mengangkat kitab bahkan sebelum Asy-Syatibi, setelah Asy-Syatibi ada kitab Imam Ibnu Khaldun ya. Sebelum kitab jadi ada Asy-Syatibi, ada kitab Imam Ibnu Khaldun itu yang masyhur selain kitab Imam Syatibi. Sehingga datanglah Imam Al-Jazari, tertutup semua. Meskipun kitab Syatibi masih dibaca. Tertutup semua, jadi di masa Imam Al-Jazari ini keseluruhannya sudah mencahak ya. Sudah puncak itu di Imam Al-Jazari. Fanawzama ad-durr al-mudhiyya fil qira'at as-salat. Bidzalik atamma al-qira'at al-'ashara. Kemudian Imam Al-Jazari datang menyempurnakan 3 qiraat lagi dari kitab Syatibiyah sehingga sempurna 10 qiraat, yani sughra. Alladhi qara'a al-Qur'an al-Karim bil qira'at al-'ashr min tariq Syatibiyah wa darra 'ala syaikhin mu'tabar wa ujiza min qabl syaikhi faqad jama'a al-qira'at al-'ashr as-sughra. Jadi sepakat para ulama, orang-orang yang mendalami daripada Syatibiyah dan Durrah sehingga dikatakan bahwa ketika mereka mendapatkan ijazah daripada gurunya, maka itulah disebutnya ijazah al-qira'at al-'ashr as-sughra. ثم جاء ابن الجزري وألف كتابه العظيم النشر في القراءات العشر حيث أسند القراءات العشر من 37 كتابا إلى القراء العشرة. Imam Al-Jazari mengarang kitab An-Nashr itu 4 jilid ya. Kitaban yang lain itu 2 jilid. Macam-macam terbitan ya. Di mana Imam Al-Jazari mengumpulkan kurang lebih 37 kitab, 37 torik ya, dikumpulkan di dalam kitabnya. Idhafatan ila turukin adaiyah katsira akhadha min al-kutub allati dzakaraha fi an-nashr. Wa hiya hawali 90 kitaban, ada 90 kitab. فهو من أجل الكتب المصنفة في القراءات بل هو العمدة لمحقق القراء المتأخرين. Menjadi patokan, menjadi referensi utama kitab primer bagi orang-orang yang mendalami qiraat Al-Quran. Kemudian Imam Al-Jazari Thayyibatahu fil qiraat. Kemudian Imam Al-Jazari mengarang kitab Thayyibatun Nashr. Jadi dari Nashr kemudian dinazamkan kitab Thayyibatun Nashr. وقد حوت هذه المنظومة على ما يقارب 1000 طريق من القراءات العشر المتواترة. Mana kitab ini mengandung 1000 طريق. وهذا المتن يعتبر فريدا في بابه ولم ينسج ولم ينسج أحد ولم ينسج ولم ينسج أحد قط على منواله. ولم يزل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها وبخاصة المشتغلين بالقراءات ويحفظونه ويتلقونه القراءات التي بضمنه لأن هذا المبنى يعتبر الدرة الفريدة التي لا منافس لها. وما زال الكتاب إلى يومنا هذا في التقريب والتسهيل والتحرير هذه القراءات العشر. Terus ya para penulis, para pengajar ya atau para kutab itu maksudnya tempat-tempat belajar Al-Quran gitu. Sampai hari ini ya atau para penulis Al-Quran. Wamazal al-kutab ila yawmin hadha fi at-taqrib, mereka menjelaskan, meringkas ya, mempermudah kitab An-Nashr, kitab Thayyibah ya, tashil ya, tahrir dan menjelaskan satu persatu. Min ni'amillah ta'ala alayya allati la tuhsa annani talaqaitu al-qira'at dzalik ala syekhi wa walidi Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas ya. Jadi ini alhamdulillah kami mendapatkan ini kitab ijazah daripada Syekh Ali Muhammad Taufiq An-Nahas dan muridnya ya, Syekh Ali Mun'im wa Syekh Muhammad bin Jalil Barri wa ghairihi hafizahullah jami'an syekhi wa baraka fihi ila akhirih. Kemudian liyasma wa min ni'amillah
وقد أعددت له المصاحف والكتب بالترميز اللوني ليسهل على طالب القراءات أحكام وأصول هذه القراءات. Jadi Imam Syekh Musannif ini pun membuat masahif sesuai daripada rawinya ya. Kita ijazah insyaallah di akhir. وقد قسمت هذا المشروع إلى مصاحف وكتب على مرحلتين. المرحلة الأولى القراءة الأشهر الصغرى مصحف أصحاب السلاح، kemudian mushaf Basri, mushaf Ashab, mushaf Basrin, mushaf Asim ibn Amir dan mushaf Warsh. Kemudian marhalah tsaniyah qiraat asyar kubra. Itu kitab-kitabnya. Ini yang kita baca adalah Nurul Asr fi Jam'i Thayyibatin Masyar, Syekh Ali bin Abdul Munaim. Ini mustalahat allati tamma istikhdamuha fil jama'. Nanti kita teruskan untuk pembahasan berikutnya, masuk ke manhaj dan madkhal daripada ilmu qiraat. Jadi kita ulang sedikit ya pembahasan awal-awal itu sehingga tidak lupa ya, baru nanti masuk ke pembahasan berikutnya. Baik, ilahuna wa naqtim subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.